Jadi mereka mengatakan kali ini pengikut ulama salaf. Ketika kita cek yang diikuti Ibnu Taimiyah, padahal beliau 600-an Hijriah. Ketika kita diajak ayo ikuti ulama salaf, ketika kita turuti, oh yang diikuti Muhammad bin Abdul Wahab baru tahun 1900-an Masehi. Ketika kita ikuti, ayo kita ikut ulama salaf, oh yang dimaksud sama dia Syekh Utsaimin baru meninggal 2001 kemarin. Jadi mereka ini berbohong, katanya ikut ulama salaf. Nabi Muhammad, umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan nggak bisa langsung masuk surga secara akidah. Yang 72 golongan dipastikan masuk ke neraka terlebih dahulu, kecuali satu golongan. Siapa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, wahiyya al-jamaah. Golongan itu adalah golongan al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Ditafsirkan dengan hadis Nabi yang lain sahih. Rawahul Imam Ibnu Majah an Anas bin Malik yaqul, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Umatku apabila mereka bersepakat, tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Ini yang kita pegang, dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok Abu Bakar sudah berfatwa, fatwa dari Sayyidina Abu Bakar itu diikuti oleh Sayyidina Umar, diikuti oleh Sayyidina Utsman, diikuti oleh Sayyidina Ali, sepakat tidak mungkin fatwa itu sesat. Abu Bakar wafat, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar membuat fatwa, fatwa ini kemudian disetujui, diikuti oleh Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat yang lainnya, maka fatwa tersebut tidak mungkin sesat. Utsman juga begitu, Ali juga begitu. Lanjut sampai kepada para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka sudah mengatakan kami bersepakat, dijamin oleh Nabi Muhammad tidak mungkin sesat. Bisa diulang, ketika para ulama sudah bersepakat, sudah ijma', maka fatwa yang mereka sepakati, maka keputusan yang beliau ambil dijamin oleh Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berada pada jalan kesesatan, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau salah pasti ditegur oleh yang lain, pasti. Wong kita tarawih 20 rakaat itu ikut Sayyidina Umar. Dan ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Utsman masih hidup atau sudah wafat? Masih hidup. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Ali, mantunya kanjeng Nabi, yang dikatakan oleh kanjeng Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Sayyidina Ali masih hidup atau sudah meninggal dunia? Masih hidup. Istrinya kanjeng Nabi yang meriwayatkan hadis terbanyak, Siti Aisyah, masih hidup atau sudah wafat? Masih hidup. Itu ulama-ulama di kalangan para sahabat. Sayyidina Umar, kami sepakat derek dengan apa yang jenengan perintahkan. Kalau tarawih 20 sesat, sing ngesatke ora usah wong seluruh. Kalau tarawih 20 rakaat itu salah, sing ngalahke ora perlu wong Sukoharjo. Sayyidina Utsman pasti sudah mengatakan Sayyidina Umar, hebat Sayyidina Umar, iki gawat dalile iki bid'ah. Kalau salah, Sayyidina Ali sudah ngajak debat Sayyidina Umar, debat ini dalilnya mana? Tapi ternyata dalam sejarah dicatat, Utsman setuju, Ali setuju, Siti Aisyah setuju, Abu Hurairah setuju, Anas bin Malik setuju, seluruh para sahabat sami'na wa ata'na dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kita ini, kata Allah, panjenengan menika umat kanjeng Nabi ditakdirkan menjadi sebaik-baik umat.
Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf, pasti saling mengingatkan, saling memerintahkan, saling mengajak kepada kebaikan. Itu tidak sunah kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ada pengajian, saling mengingatkan, ayo besok datang ke Ahad lagi, tidak sunah kanjeng Nabi. Kalau ada sesuatu yang benar, ayo kita dukung, tidak sunah kanjeng Nabi. Kalau ada yang baik, ayo kita serentakkan, kita serempakkan, tidak sunah kanjeng Nabi. Wa tanhauna 'anil munkar, kalau ada yang salah, saling mengkritik. Kalau ada yang nggak pas, diberi masukan. Kalau ada yang sesat, diluruskan dengan dalil yang kuat. Ini tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kanjeng Nabi memberikan wanti-wanti. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, maka Pak Bu, dawuhnya kanjeng Nabi, kalau panjenengan melihat perbedaan pendapat. Loh, ini kata Gus Ari kok, ketika ada orang yang mengatakan Allah di langit itu akidah sesat. Tapi ini saya nemu di Instagram, ustadznya terkenal, Ustadz Medsos, followernya sudah 600.000, mengatakan Allah itu di langit, Allah itu di arsy. Loh, yang saya pelajari syafaat Nabi itu benar dan ada. Ini kok ada ustadz gayanya nyenengin, tapi kemudian mengajarkan syafaat Nabi gak ada. Ikhtilaf, berbeda. Panjenengan mau ikut yang mana? Yang mengatakan sunnah atau yang mengatakan bid'ah? Yang mengatakan ini betul atau yang mengatakan ini salah? Maka dawuhnya kanjeng Nabi enak sekali. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau panjenengan melihat perbedaan pendapat, fa'alaikum bisawadil a'dham, maka panjenengan harus berada pada as-sawadul a'dham, yaitu golongan mayoritas. Golongan apa Mas? Mayoritas. Gus Ari. An Anas bin Malik yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati la tajtami'u ala dolalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'dham. Sesungguhnya umat Nabi tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Maka apabila kalian melihat perbedaan pendapat, peganglah golongan mayoritas. Jelas teman-teman semua? Jelas teman-teman semua? Kanjeng Nabi sudah memberikan garis. Ini loh akidah kita, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kalau cuma wong Solo sing melu, bukan aswaja. Berarti kalau cuma orang Sukoharjo, Wonogiri, Pacitan yang ikut, bukan aswaja. Berarti kalau cuma orang Sragen, Boyolali yang ikut, bukan aswaja. Tapi kalau itu diikuti oleh para ulama, kalau itu diikuti oleh golongan mayoritas, kalau itu diikuti oleh pendapat terbanyak, maka itu barulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah enak sekali. Pak, jenengan bilang anjing halal, misal ada yang ngomong begitu ya, misal ada yang ngomong anjing itu halal. Pertanyaannya, ulama namanya siapa yang berfatwa anjing itu halal? Kalau ada di kitab, kitabnya namanya apa, juz berapa, halaman berapa, ulamanya itu hidup tahun berapa, kemudian ulamanya itu punya guru siapa, ulamanya itu punya murid siapa, kemudian siapa ulama lain yang menyetujui pendapat ulama tersebut. Bisa nggak menjawab? Nggak bisa, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sederhana. Ada orang mengatakan apa misalnya,
Apa misalnya? Cium tangan kiai, cium tangan habib syirik. Misalnya ini, tanya, Pak, cium tangan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang itu syirik, tolong sebutkan satu nama ulama yang mengatakan itu merupakan perbuatan yang syirik. Ulamanya namanya siapa, kitabnya namanya apa, jilid berapa, halaman berapa, kita buka. Jadi Bapak Ibu semua, jangan tertipu dengan orang-orang sing gaya. Saya pernah datang di sebuah pengajian di Solo Baru. Ustadznya ini LC, mudir menikah kepala pondok salah satu pesantren di daerah Kartasura, salah satu ma'had di daerah Kartasura. Kemudian beliau LC-MA S2 dari Timur Tengah. Beliau ceramah, saudara-saudara, bahwa sekarang ini kan momennya momen Desember. Nanti tanggal 25 ada saudara-saudara Nasrani kita yang akan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, yaitu namanya hari Natal. Maka kita nggak boleh ikut karena itu adalah hari rayanya mereka. Sampai sini betul, kita sepakat. Sing bablasan ini sing menunjukkan dia gak duwe ilmu. Salah. Kenapa? Karena dia mengatakan kalau Nasrani salah gara-gara memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, umat Islam ini juga banyak yang salah karena memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, namanya adalah hari Maulid. Hari Maulid ini, Pak, Maulid dan itu tidak pernah terjadi di zaman ulama salaf, kata dia. Statement yang pertama, Maulid dan itu tidak pernah terjadi pada zaman ulama salaf. Oke, saya ulangi. Statement yang pertama, kalimat yang pertama, Ustadz ini mengatakan, Bapak Ibu, Maulid dan itu tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Kemudian statement yang kedua, Maulid dan itu dilarang oleh ulama salaf. Pertanyaan saya, berarti kalau itu memang betul dilarang, berarti pas zaman ulama salaf enten mboten, Pak? Ayo. Kalau itu dilarang, berarti pas zaman itu sempat ada nggak berarti? Sempat ada nggak berarti? Sempat ada, akhirnya kemudian dilarang. Kalau kita percaya sama dia, maka ketika itu saya ngacung. Selama 1 jam, baru 45 menit saya ngacung. Ustaz, Masya Allah, antum itu gelarnya Masya Allah mantap. LC-MA, saya yakin ilmu antum itu dahsyat. Ya begitu kan? Tapi Ustaz, saya mencatat ini statement antum yang saya ingin tanya. Antum tadi di menit ke-12 mengatakan, tak catat itu, menit ke-12 mengatakan ulama salaf tidak pernah melakukan maulid. Tapi di menit ke-17 antum mengatakan ulama salaf melarang maulid Nabi. Ini kan nggak sinkron, kan? Kalau pernah dilarang berarti pernah ada. Yang benar yang mana, Ustaz? Pernah ada kemudian dilarang atau memang nggak ada? Antum kalau ngomong colong tak yang fokus, jangan gerambian. Tolong kalau antum yang ngomong diulangi, yang betul yang mana? Nggak ada jawab. Ustaz, saya tanya yang kedua. Apa pertanyaannya, Mas? Memang gitu sama saya. Apa pertanyaannya, Mas? Antum tadi kan hebat sekali menyebutkan ulama salaf ini semuanya melarang maulid. Coba saya pengen tanya sama panjenengan, ulama salaf, tolong sebutkan satu nama ulama salaf yang ulama salaf tersebut melarang maulid Nabi. Tolong jenengan sebutkan satu saja. Yang tadi kan mengatakan banyak ulama salaf, bahkan semua ulama salaf melarang maulid. Maka tolong Ustaz sebutkan satu saja ulama salaf yang melarang maulid, nama ulamanya siapa, lahirnya tahun berapa, kalau itu ada di kitabnya apa, juz berapa, halaman berapa, mau saya cari tak? Antum tadi ceramahnya bagus sekali, saya cocok sama kalau antum. Akhirnya dijawab mundar mandir. Saat
mohon maaf Ustaz, saya nggak tanya itu Ustaz. Pertanyaan saya cuma satu. Apa? Jenengan tadi kan mengatakan ulama salaf semuanya melarang maulid. Tolong sebutkan satu saja ulama salaf yang melarang maulid, namanya siapa, di kitab apa, mau saya baca kitabnya. Antum nih baca kali tadi. Orang Mas G yang melarang niku namanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Namanya siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Yang kedua namanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Mantap, mantap, bisa menyebutkan mantap. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Tapi jangan tertipu teman-teman. Akhirnya ketika begitu dia nyebut dua nama itu, langsung Gus Ari ngajar, Ustaz, katanya ulama salaf. Katanya ulama salaf. Siapa itu ulama salaf? Ulama yang wafat di kurun waktu 300 sampai 400 Hijriah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum qarni." Sebaik-baik kalian adalah zamanku. Summalladziina yalunahum, kemudian masa sesudah zamanku adalah masa yang terbaik kedua. Kalau zamanku namanya zaman sahabat, masa yang berikutnya namanya zaman tabi'in, muridnya sahabat. Summalladziina yalunahum, kemudian masa sesudah mereka yaitu masa tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Inilah yang disebut sebagai generasi ulama salaf. Maksimal wafat tahun 400 Hijriah baru bisa disebut sebagai ulama salaf. Sedangkan ketika dia menyebutkan Syekh bin Baz, ketika dia menyebutkan Syekh Utsaimin, maka Gus Ari ngatur, Ustaz, mohon maaf Ustaz, Syekh Utsaimin itu kan baru wafat tahun 2001 Masehi. Sekarang tahun 2020. Syekh Utsaimin baru wafat tahun 2001 Masehi. Berarti baru wafat berapa tahun yang lalu? 19 tahun yang lalu. Syekh bin Baz baru wafat tahun 99 Masehi. Berarti baru berapa tahun yang lalu? 21 tahun yang lalu. Lebih salaf Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, lebih salaf ya Haji Ahmad Dahlan, ini lebih salaf. Loh Ustaz, katanya tadi ulama salaf, kok yang disebutkan baru meninggal tahun 2000-an, itu gimana? Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa dipahami mas-mas semua? Jadi mereka mengatakan kali ini pengikut ulama salaf. Ketika kita cek yang diikuti Ibnu Taimiyah, padahal beliau 600-an Hijriah. Ketika kita diajak ayo ikuti ulama salaf, ketika kita turuti, oh yang diikuti Muhammad bin Abdul Wahab baru tahun 1900-an Masehi. Ketika kita ikuti, ayo kita ikut ulama salaf, oh yang dimaksud sama dia Syekh Utsaimin baru meninggal 2001 kemarin. Jadi mereka ini berbohong, katanya ikut ulama salaf. Jadi mereka ini berbohong teman-teman semua. Sedangkan fatwa tentang maulid tercatat dalam kitab pertama kali yang secara terang-terangan maulid adalah Imam Hasan Basri. Imam Hasan siapa? Imam Hasan Basri. Beliau lahir tahun 10 Hijriah. Tahun berapa Mas? 10 Hijriah. Kanjeng Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Maka beliau hidup 1 tahun menjelang Kanjeng Nabi wafat. Ulama salaf atau bukan ulama salaf? Sangat-sangat salaf. Apa kata beliau? Waditu, saya punya angen-angen, saya punya cita-cita. Laukana li malun misal dhahabi misal jabali Uhud dhahaban. Kalau seumpama saya punya harta, yang harta tersebut sebesar bukit gunung Uhud, berupa apa? Dhahaban, berupa emas. Itu wong paling sugih. Siapa yang bisa mengukur beratnya gunung Uhud? Jadi kalau beliau punya cita-cita, umpama saya punya harta sebesar bukit gunung Uhud, rupanya emas KB,
kabeh, kata beliau, la anfaqtuhu ala qiraati maulidir rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka semua harta saya tersebut akan saya gunakan, akan saya infakkan, akan saya buat untuk penyelenggaraan acara pembacaan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikuti ulama mayoritas.